kita Kejadian. Kita akan lihat yang pertama pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima sudah. Ayat pertama sampai ayat yang kelima, sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat hasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di rumah. Saudara, kita melihat kehidupan Yusuf pagi hari ini, ya saudara. Yusuf kemarin kita melihat ada lemahnya juga, ya. Ada karakter-karakter yang memang harus dirubah sama Tuhan. Tapi di sini kemudian Yusuf menunjukkan kualitas hidupnya, saudara. Bagaimana kita melihat ya Yusuf yang kemudian hidupnya berubah 180 derajat. Ya. Hidupnya Yusuf itu berubah 180 derajat. Bukan cuma 40 derajat, bukan cuma 50 derajat, bukan cuma 80 derajat. Tetapi hidup Yusuf itu berubah 180 derajat. Ya, dari kehidupan yang penuh dengan nikmat masuk dalam satu kehidupan yang menderita sekali. Hidup yang tadinya enak, sekarang hidup yang begitu terbelenggu, budak, saudara. Budak itu bukan pembantu, ya saudara. Beda. Pembantu itu dia bisa berhenti kapan saja. Maksudnya dia bisa liren, dia bisa ambekan, dia bisa duduk, dia bisa belelengan kapan aja. Tapi yang namanya budak nggak bisa. Budak itu nggak punya hak-hak seperti itu, saudara. Nggak ada, ya, nggak ada waktu-waktu yang seperti itu. Berhentinya ya kalau jam kerjanya memang ditentukan berhenti, ya berhenti. Itulah Yusuf. Tapi bagaimana kita melihat hidup Yusuf yang berubah 180 derajat. Tetapi hebat loh saudara, inilah hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas adalah hidup yang apa? Yang pertama yang saya temukan saudara, hidup yang bisa beradaptasi dengan keadaannya. Hidup yang bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Ini saudara. Hidup yang seperti ini saudara yang akan tetap survive. Hidup yang bisa beradaptasi. Nggak gampang saudara. Menghadapi sebuah perubahan itu nggak gampang. Menghadapi masuk dalam sebuah perubahan itu nggak mudah. Tetapi Yusuf bisa saudara. Walaupun itu berat buat Yusuf, yang nggak ada yang nggak berat. Masuk dalam sebuah perubahan dari keadaan yang baik, dari keadaan yang sangat baik, bahkan anak manja, anak kesayangan, jadi budak, itu kan 180 derajat. Itu kan perubahan yang sangat drastis. Tapi bagaimana Yusuf bisa survive gitu? Orang yang survive itu, orang yang bisa survive, itulah orang yang berkemenangan. Ada amin saudara. Orang yang survive itu orang yang bisa bertahan. Bertahan di tengah-tengah perubahan. Kenapa dia bisa bertahan? Dia bisa beradaptasi dengan perubahan. Yusuf enggak gini. Waktu dia dijual dia nangis, terus nangis. Dia masih muda loh saudara. Dia umur 17 tahun, 18 tahun. Dia masih sangat muda. Ya, dia masih sangat muda. Dia mengalami sebuah perubahan yang begini. Dia anak papa. Tapi dia bisa menyadari dia nggak bisa begini gitu. Itu survive. Dia nggak boleh begini, dia nggak boleh cengeng,
dia nggak boleh lemah, dia nggak boleh apa? Dia nggak boleh pasrah, dia nggak boleh menyerah sama keadaan. Itu survive. Seringkali waktu kita ngadepin perubahan, saudara, kita banyak ngeluhnya, kita banyak nangisnya. Yusuf waktu dia ngadepin perubahan, otaknya langsung berpikir keras. Ini nih yang orang yang bisa beradaptasi. Dia langsung berpikir keras. Dia langsung bilang begini, apa yang saya harus buat? Apa yang saya harus kerjakan? Ini situasi yang gak pernah saya bayangkan. Ini situasi yang gak pernah saya alami. Dan sekarang saya harus masuk dalam keadaan seperti ini. Kemarin kita corona, saudara, kita di lockdown, ya, kita kelimpungan, saudara. Betul kan, saudara? Ya, agak manggung-manggung kan kita, saudara. Ya. Agak manggung-manggung, nggak bisa ngapa-ngapain, mau apa, nggak bisa, mau begini, nggak bisa. Semuanya kita masuk dalam sebuah perubahan yang begitu drastis. Yusuf seperti itu. Kalau kita mah dalam posisi seluruh global, saudara. Tetapi Yusuf sendirian. Ini Yusuf yang saya katakan, orang yang berkualitas ternyata adalah orang yang mampu survive. Orang yang survive itu adalah orang yang apa? Orang yang mampu beradaptasi dengan situasi, keadaan, beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang dia sedang ada. Yang saya mau bilang, hidup ini berubah-ubah loh, saudara. Ada amin, saudara? Hidup ini berubah-ubah. Kadang kalau kita ngadepin sebuah perubahan yang kita nggak pernah inginkan, kita nggak pernah bayangkan, ya, rugi, susah, nggak ada kerjaan, jadi nggak ada kerjaan, dari pemasukan yang banyak jadi sedikit, jadi tidak ada pemasukan, dari pemasukan yang dari pengeluaran yang sedikit jadi sekarang pengeluarannya banyak, pemasukannya sedikit. Itu perubahan-perubahan. Itu perubahan-perubahan yang seringkali kita nggak pernah bayangkan, kita nggak pernah mau alami. Tapi seringkali perubahan-perubahan itu harus terjadi dalam hidup saya dan saudara. Belajar sama Yusuf. Yusuf mampu masuk dalam perubahan-perubahan yang begitu drastis dalam hidup. Dia tetap survive, saudara. Dia sadar, dia nggak boleh cengeng. Dia sadar dia nggak boleh begini. Dia nggak boleh bersedih hati. Ingat terus rumahnya, ingat terus papahnya, ingat terus keluarganya. Nggak boleh. Semakin dia seperti itu, semakin menderita dia. Semakin dia seperti itu, semakin hancur dia. Nggak punya semangat hidup. Itu bisa beradaptasi dengan situasi, bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Sampai kita menemukan, saudara, bagaimana kemudian ayat yang kelima, sama-sama kita baca ayat yang kelima, saudara. Ayat yang kelima, 1, 2, 3. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di luar. Tanda orang yang berkualitas yang kedua adalah yang seperti ini juga. Bukan cuma dia mampu beradaptasi, mampu menghadapi perubahan-perubahan yang besar dalam hidupnya, tetapi yang kedua yang kita lihat bagaimana dimanapun Yusuf berada, Yusuf bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudaranya. Orang yang ada di sekitar Yusuf, orang yang mempercayakan sesuatu kepada Yusuf, bukan dirugikan sama Yusuf. Ini nih, saudara, yang kita mesti lihat tadi. Adakah kehidupan kita ini berkualitas atau enggak? Dilihatnya dari sini. Orang yang mempercayakan sesuatu kepada saya, orang yang mempercayakan sesuatu kepada saudara, orang itu dirugikan atau diuntungkan sama kita. Itu. Kalau dirugikan, maaf, hidup kita nggak berkualitas. Yusuf, saudara, ya,
dari pegawai, dari budak yang kerjanya di luar. Ada istilah Ibraninya, saudara. Ada istilah Ibrani. Orang budak yang di luar sama budak yang di dalam. Budak yang di luar tuh masih kasar. Tapi kalau dia sudah kerja di dalam, dia udah naik pangkat. Ya, budak, tetapi dia udah mulai naik pangkat. Itu saja sudah berubah, saudara. Dari yang kerjanya di luar, tugas luar, kebon, ya saudaraku. Sekarang kerjanya bagian dalam, bagian rumah, bagian istananya Potifar. Tapi kemudian bukan cuma itu. Setelah Potifar lihat kerjanya Yusuf itu luar biasa, kerjanya Yusuf itu hebat, bertanggung jawab Yusuf. Akhirnya apa? Semuanya diserahkan sama Yusuf. Ini saudara, waktu orang percaya sama kita, waktu orang kasih tanggung jawab sama kita ngecewain orang itu, atau kita untungin orang itu? Karena kekristenan juga bukan cuma bicara tentang ibadah, bukan cuma tentang berdoa, tetapi juga tentang bagaimana kualitas hidup, bagaimana bersikap dalam hidup ini, bagaimana bisa menghasilkan sesuatu yang baik, yang benar dalam hidup. Itulah Yusuf. Ya. Apa yang dikerjakan sama Yusuf itu menguntungkan buat Potifar. Potifar nyaman dengan hadirnya Yusuf, dengan diangkatnya Yusuf, semakin diuntungkan Potifar. Nah, kalau kita bagaimana, saudara? Adakah kita menguntungkan atau kita merugikan? Ketika orang nempel sama kita, ketika orang mempercayakan sesuatu sama kita, maaf, kita tuh menguntungkan atau kita merugikan orang. Kalau kita menguntungkan orang, saudara berkualitas. Karena ketika kita menguntungkan orang, pasti kita juga diuntungkan. Ada amin, saudara. Ya, kita juga nggak akan kehilangan keuntungan itu. Tapi berapa banyak kita berpikir kita mau untung sendiri, orang lain yang nggak untung, tapi sebetulnya kita sedang merugikan diri kita sendiri juga. Ini bagian yang pertama, saudaraku, yang kita lihat tentang kualitas, ya, hidup yang berkualitas. Ya. Hidup yang berkualitas itu seperti itu, saudara. Bagaimana hidup yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan yang drastis, perubahan-perubahan yang keras yang terjadi dalam hidup. Kenapa survive? Kenapa saudaraku mampu bertahan, berpikir keras? Untuk apa? Untuk apa yang saya harus buat? Bukan cengeng, bukan bersedih hati. Harusnya Yusuf waktu itu memelas diri, saudaraku, sayang diri, memelas diri. Enggak. Yusuf mungkin bilang dalam hatinya, nggak ada waktu buat begitu. Kalau kamu seperti itu, kamu semakin hancur. Benar, saudara. Kalau kita semakin memelas diri, semakin hancur kita. Tapi kalau kita bangkit, maka berkat Tuhan menyertai kita. Ada apa yang saudara? Ini bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua yang saya mau sampaikan pagi hari ini, ayat yang ke-19 sampai 21. Ayat 19 sampai 21 kitab Kejadian 39. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Beginilah, begitulah akan diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Kita tahu, saudara, bagaimana istri Potifar kemudian menggoda Yusuf. Ya, berulang-ulang, lalu kemudian Yusuf tetap menolak sampai pada akhirnya main kasar ini istri Potifar. Ya, saudara, dia jebak. Ya sudah, tetapi kemudian tetap Yusuf menolak, dan pada akhirnya kita tahu bagaimana kemudian istri Potifar memfitnah Yusuf.
ya, bahwa dia cerita bahwa Yusuf ini ingin memperkosa dia. Yusuf ingin berusaha menggagahi dia, saudara. Sampai Potifar marah dan kemudian menangkap Yusuf, masukin Yusuf ke dalam penjara. Yang saya mau sampaikan, saudara, ini penting buat kita. Ini penting buat kita. Apa itu, saudara? Ketika kita hidup benar, ketika kita belajar hidup benar, ketika kita belajar hidup melakukan firman Tuhan, saya cuma bilang begini, saudara dan saya juga harus siap menerima resiko-resikonya. Amin. Ketika kita belajar menjadi pelaku firman, bukan berarti jadi lancar, tidak berarti jalan yang sempit jadi lebar, tidak berarti jalan yang berbatu-batu jadi mulus. Bahkan seringkali jalan yang lebar jadi sempit, bahkan jadi buntu. Jalan yang lurus jadi berkelok-kelok. Jalan yang lurus, saudaraku, ya, jalan yang naik, ya, kita lagi naik nih, karir kita lagi naik, berkat kita lagi naik, ya, saudara. Tapi waktu kita menjadi pelaku firman, resikonya apa? Kita bisa turun. Nah, ini yang gagal. Kita kan berpikirnya seperti itu, saudara. Waktu saya ngelakuin firman, ya, Tuhan buka jalan buat saya. Waktu saya ngelakuin firman, jalan yang buntu jadi ada jalan baru. Iya, seperti itu, ya. Tetapi kadang Tuhan pakai caranya seperti itu. Dan ada resiko-resiko waktu kita menjadi pelaku firman. Ada resiko-resiko, saudara, ada akibat-akibat, saudaraku, ya, yang sepertinya buruk akibat buruk. Waktu kita menjadi pelaku firman seperti Yusuf. Apa yang Yusuf kerjakan? Ngerampok. Apa yang Yusuf kerjakan? Apa yang Yusuf lakukan? Curi barangnya Potifar. Apa yang Yusuf lakukan? Ganggu istri Potifar. Ini yang kita mesti ngerti. Kita masuk dalam pelajaran yang lebih dalam nih, saudara. Kalau kita masuk dalam pelajaran yang seperti ini, itu artinya itu kita sedang masuk di bawah Tuhan, masuk dalam pelajaran yang lebih dalam lagi tentang bahwa menjadi pelaku firman Tuhan itu ada resiko juga yang harus kita tanggung. Bisa jadi waktu saudara tidak mau berkomplot sama teman-teman kita yang mau melakukan kejahatan, kita malah yang kena sasaran. Kita yang kena getah. Ada satu anak muda waktu itu saya dengar cerita kesaksiannya. Dia kerja di satu tempat, ya. Dia dipercayakan, akhirnya dia naik dari karyawan biasa, akhirnya dia pegang gudang. Dia dipercayakan pegang gudang, kunci gudang. Lalu kemudian bagaimana dihasut atau difitnah ini orang, karena kawannya yang tadinya pegang kunci gudang jadi kepala gudang itu, saudara. Jadi kepala gudang itu cemburu sama dia. Akhirnya mereka berkomplot beberapa orang, saudara. Ya. Dan kemudian memfitnah bahwa ini anak ini ternyata ambil barang, ya, saudara. Apa akhirnya? Dipecatnya anak. Anaknya dipecat. Anaknya benar banget. Anaknya setia sama ibadatnya, ya. Maaf, saudara, mengembalikan diri Tuhan ya, walaupun sedikit, ya, saudara, walaupun waktu itu sedikit sekali. Tapi dia belajar tiap bulan. Saya lihat itu, saudara. Anak muda, umur berapa waktu itu? Umur 17-an, lulus SMA, dia sudah kerja seperti itu. Pegawai toko, jemaat kita. Dipecat akhirnya. Dipecat, dia bingung, akhirnya dia masuk satu toko lain, kerja di tempat lain. Tapi namanya jelek, karena difitnah, ya. Dia curi barang, dia ambil barang. Akhirnya dia masuk, ya. Tuhan buat dia, Tuhan berkati dia, ya. Akhirnya bagaimana caranya? Tuhan ketemukan dia sama anak bosnya. Jadi kawin sama anak bosnya. Kalau nggak digituin, dia tetap jadi karyawan biasa.
Tapi apa? Waktu dia belajar hidup benar, waktu dia belajar hidup jujur, yang dia dapat apa? Fitnah. Yang dia dapat apa? Nggak disenengin sama teman-temannya. Yang dia dapat apa? Dibenci sama teman-temannya. Yang dia dapat apa? Dipecat dari tempat kerjanya. Ingat saudara, jadi pelaku firman itu ada risiko. Risiko saudara nggak disukai, risiko saudara dibenci, risiko saudara dijauhin sama orang. Ngerti nggak kita bahwa waktu kita melakukan itu, kita juga harus siap menghadapi risiko-risiko yang kita harus hadapi. Waktu apa? Bukan waktu melakukan kejahatan, bukan pada waktu kita nggak setia. Pada waktu kita setia, pada waktu kita melakukan firman, bahkan kita ngalamin yang seperti itu. Bayangkan Yusuf, saudara, yang sudah mulai enak hidupnya, dan dia nggak semena-mena. Waktu dia angkat, dia tetap kerjakan tugas pekerjaannya, dia lakukan yang terbaik, dia jaga, dia nggak mau merugiin tuannya. Walaupun dia punya kesempatan sudah bermain dengan istri Potifar, tapi dia nggak mau lakukan itu. Apa yang terjadi? Dia ditangkap, dia dipermalukan. Ngeri, saudara. Dia dipermalukan loh, saudara. Iya kan? Dia dipermalukan. Ini orang yang memperkosa. Ini orang yang sudah berusaha memperkosa istri Potifar. Dipamer-pamerin tuh. Sudah tahu nggak kalau orang memperkosa, kalau masuk penjara, dihajarin. Nggak tahu zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang yang saya dengar, kalau orang dia saudara mencabul, ya, kena percabulan, ya, saudara, hukumannya itu karena kelakuan yang seperti itu, kejahatan seperti itu, digebukin di dalam penjara, terus digebukin. Bayangkan. Nggak disenengin tuh sama sesama narapidana. Yusuf mungkin alami itu, saudara. Dibenci. Orang kalau di penjara tuh, saudara, yang keren tuh, yang dihargai itu apa? Kejahatan apa kalau di penjara? Yang saya dengar, saudara, bunuh orang. Kalau bunuh orang tuh, saudara, bunuh orang, itu ditakutin, saudara. Orang hormat. Tapi kalau cabul, kalau perkosa orang, itu digebukin sama orang. Nah, Yusuf digebukin tuh, saudara. Saya yakin digebukin. Malu dia. Reputasinya hancur, nama baiknya hancur. Kenapa? Apa sebab Yusuf alami semuanya? Yang anehnya yang nggak bisa diterima kadang-kadang, karena dia jadi pelaku firman. Karena dia sedang melakukan kebenaran. Kalau lagi melakukan kejahatan, kita ditimpa sama masalah, itu mah wajar. Tapi kalau kita lagi ngelakuin firman, kita ditimpa sama yang namanya masalah, itu berat. Tapi orang yang seperti ini nih, saudara, ya, orang yang masuk dalam resiko, menerima resiko karena perbuatan baiknya, karena perbuatan kebenarannya. Ini yang saya mau sampaikan. Ayat 21, yuk kita baca sama-sama ayat 21. Ini ayat 21, sama-sama kita baca. Ayat 21, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala kerajaan. Ada amin, saudara? Ini orang yang menjadi pelaku firman, tetapi masuk dalam resiko-resiko yang dia harus terima. Ini Tuhan menyertai kita. Ada amin, saudara? Tuhan menyertai kita. Itu cukup. Itu cukup. Kita melakukan kebenaran, tapi kita dihajar. Kita harus menerima sebuah upah yang gak bagus, yang seharusnya gak pantas kita terima, tapi kita harus terima. Padahal kita sedang melakukan kebenaran. Tapi jangan takut.
Tuhan menyertai Yusuf. Ada amin? Tuhan menyertai saya dan saudara. Ada amin, saudara? Kalau apa? Pada waktu kita melakukan kebenaran, tetapi kemudian sepertinya masalah itu datang sama kita, resiko itu datang sama kita, karena kita melakukan kebenaran. Kerugian itu datang sama kita, padahal kita gak pantas mendapatkan. Tuhan menyertai Yusuf, saudara. Yang saya lihat ya, yang zaman kita itu sudah dipertemukan Tuhan. Dia diperlakukan seperti itu, diperlakukan tidak adil, saudara. Walaupun dia benar, dia hidup jujur, dia pindah toko, dia dipertemukan sama seseorang, anak pegawai, anak pemilik. Hidupnya diberkati secara luar biasa. Maksud saya jangan takut. Benar, melakukan firman Tuhan itu ada risiko, tetapi berkat Tuhan menyertai kita. Ada amin, saudara. Berkat Tuhan untuk mengejar dimanapun kita berada. Nggak bisa kita dihancurkan. Benar, sepertinya kita seperti sia-sia menjadi pelaku firman. Sepertinya kita kadang-kadang merasa begini, sia-sia kesetiaan kita, sia-sia persembahan kita, sia-sia pengorbanan kita, sepertinya sia-sia. Enggak. Saya sebagai hamba Tuhan berdiri di hadapan Tuhan pagi hari di depan saudara. Nggak ada yang sia-sia kita kerjakan buat Tuhan. Ada amin, saudara? Nggak ada yang sia-sia. Semuanya diperhitungkan sama Tuhan. Walaupun sepertinya kita harus menghadapi sesuatu yang berat. Apakah itu dikecewakan, apakah itu difitnah, apakah itu dirugikan, apakah seperti Yusuf, saudaraku, hilang sepertinya masa depan. Kadang-kadang waktu kita melakukan kebenaran, malah yang kita dapatkan, kita seperti dicabut masa depan kita. Yusuf itu seperti dicabut masa depan. Dari dia melihat, dia mulai melihat dia ada masa depan. Ya. Waktu dia ada di rumah Potifar, dikerja jadi kepala rumah tangga Potifar, dia mulai melihat, waduh ada masa depan. Tiba-tiba saudaraku, dia dicabut itu pandangan masa depan, gambaran masa depan. Tapi dia melihat gelap, penjara. Nggak ada kejelasan. Tapi nggak apa-apa, tanpa kita bisa melihat, tapi Tuhan menyertai saya dan saudara. Tanpa kita bisa merasakan ada Tuhan, tapi Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Saya nggak pernah melihat bahwa Yusuf merasa ada Tuhan. Bahkan dia seperti merasa saudara, putus asa. Makanya waktu ada juru minum sama juru roti masuk penjara, saudara, dia begitu berharap sekali. Waktu dia bermimpi, lalu kemudian diartikan mimpinya, Yusuf begitu berharap sekali. Kedua orang ini, saudaraku, satunya karena satu akan digantung, satu akan diangkat. Berharap nih orang akan tolong dia, orang ini akan tolong. Karena dia seperti sudah hilang pengharapan. Takutin ya saudara. Kalau kita masuk dalam keadaan seperti itu memang menakuti. Nah, ada banyak orang yang tidak mengerti, tentang hal yang seperti ini, tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan. Akhirnya jadi kecewa. Dia bilang begini, korban saya sama Tuhan itu nggak hitung-hitungan. Tapi kenapa Tuhan buat saya seperti ini? Melayani. Saya itu ada hitung-hitungannya sama Tuhan. Bohong, nggak bohong. Orang itu nggak bohong. Tapi kenapa Tuhan izinkan saya ngalamin masalah seperti ini? Setia saya sama Tuhan. Kalau ada apa tuh saya tuh, walaupun saya nggak punya, tapi saya paksain saya punya. Saya harus lakukan sesuatu buat Tuhan. Tapi kenapa Tuhan buat saya seperti ini? Banyak orang yang kemudian gagal di tahap ini. Banyak orang jadi kecewa. Salah dia, nggak salah. Bohong dia, nggak bohong. Benar. Selama yang ini nih sudah dia lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tapi kemudian dia ketemu sama
resiko jadi pelaku firman. Dia gak mau, malah dia yang masuk. Lalu ada banyak orang jadi kecewa yang saya katakan. Kenapa Tuhan gak bela saya? Kenapa Tuhan gak tolong saya? Kenapa Tuhan hancurin masa depan saya? Itulah sebab pagi ini firman Tuhan datang buat kita, bahwa setiap kali kita melakukan firman, ada resiko yang kita harus hadapi. Tapi yang saya mau bilang juga, di balik resiko itu ada berkat Tuhan yang menyertai kita. Amin, saudara. Ada Tuhan. Ayat 21 yang saudara harus ingat. Ayat 21 yang saudara harus tanamkan dalam diri saudara. Apapun yang terjadi, ketika pun saudara harus hadapi resiko waktu saudara menjadi pelaku firman. Tapi satu hal yang saudara harus ingat, Tuhan menyertai kita. Ada amin, saudara. Tuhan menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, waduh, hebat. Amin, saudara. Kalau Tuhan menyertai kita, hebat. Kalau Tuhan menyertai kita, itu yang kita lihat. Yusuf diangkat jadi orang kedua di Mesir. Begitu mudah Tuhan balikkan itu hidup Yusuf. Tolong kita, saudara. Firman ini mengajar sama kita supaya apa? Supaya kita sadar, waktu kita masuk dalam situasi seperti itu, sikap kita, hati kita seperti apa. Nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh jadi marah, nggak boleh jadi mutu, nggak boleh jadi jadi kecewa. Kemudian kita berhenti di tengah jalan. Bisa saja Yusuf waktu itu berhenti di tengah jalan. Dia jadi marah sama Tuhan. Udahlah, nggak ada Tuhan-Tuhanan. Apa itu Tuhan? Berapa banyak orang yang seperti itu. Waktu dia masuk, sepertinya dia dikecewakan sama Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Apalagi kalau kita sudah jadi belajar jadi pelaku firman, apalagi Tuhan gak akan pernah mengecewakan. Kalau saudara sudah berhidup benar, hidup setia, jadi pelaku firman, Tuhan mengecewakan. Tuhan sedang menggugurkan firman-Nya. Iya. Tuhan sedang menggugurkan firman. Padahal Tuhan sudah bilang sama kita, ya langit dan bumi boleh lenyap, tapi satu iota, satu titik dalam firman-Ku tidak akan pernah lenyap. Ada amin, saudara. Artinya nggak mungkin Tuhan menggugurkan firman-Nya. Satu titik aja Tuhan nggak rela menggagalkan firman-Nya. Dihapus satu titik pun nggak mau, nggak bisa. Harga untuk menghapus satu titik dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, alam semesta dihancurin aja nggak cukup harganya. Sudah ngerti nggak? Harganya, ya. Ada misalnya siapa gitu, alam semesta jadi taruhannya, hapus satu titik dalam firman Tuhan, nggak bisa, nggak sebanding. Tetaplah setia di dalam Tuhan. Kalaupun ada risiko-risiko yang harus kita hadapi, tetaplah setia. Karena di balik risiko itu ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Amin, saudara. Ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita menyembah Tuhan.